Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bilhuda wa dinil haqq lidhhirahu 'ala ad-dini kullihi wa kafaa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'dah. Allahumma shalli wa sallim ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Fadhkuruni adhkurkum washkuru li wa la takfurun. Shadaqallahul azim wa ana ala dzalika minasy syahidin. Sahabat inspirasi rahimakumullah, semoga dalam keadaan sehat walafiat dan juga semuanya saja dimanapun kalian berada senantiasa dalam perlindungan Allah SWT dan juga dimudahkan segala urusannya. Amin amin ya rabbal alamin. Sahabat inspirasi rahimakumullah, tentunya kita berharap, bahkan selalu berharap, jika kita dapat diperhatikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Maksudnya, misal contoh sederhananya, kita diperhatikan oleh kedua orang tua kita. Tidak hanya diperhatikan, bahkan dicintai, disayangi. Maka ibaratnya kita mau minta apa dituruti, bahkan belum kita ungkapkan, terkadang orang tua sudah paham. Nah, begitu juga Allah berfirman dalam Al-Quran yang telah saya bacakan tadi, fadhkuruni adzkurkum, maka ingatlah padaku, niscaya aku pula ingat pada kalian. Kalau menurut tafsir Al-Madinah, di sini dijelaskan yang dimaksud maka ingatlah padaku dengan beribadah kepada Allah. Maksudnya, perintah Allah yang disampaikan dalam Al-Quran dan dijelaskan oleh Rasulullah itu kita lakukan semampu kita, artinya semaksimal mungkin. Kemudian larangan Allah dalam Al-Quran dan dijelaskan oleh Rasulullah, kita juga berusaha semaksimal mungkin untuk menjauhinya. Nah, jadi di sini maksudnya beribadah yang sungguh-sungguh hanya kepada Allah, tidak menyekutukan dengan sesembahan yang lain. Maksudnya seperti itu. Maka Allah akan ingat pada kita dengan ampunan dan pahalanya. Kalau kita mau berpikir di dunia ini, sebetulnya yang kita harapkan ya dua ini, mendapat ampunan dari Allah, kemudian mendapatkan pahala dari Allah. Ini termasuk syarat masuk ke surga. Jadi seorang hamba sudah diampuni semua dosanya, kemudian pahalanya itu memberatkan timbangannya di akhirat. Nah, itu termasuk
syarat masuk surga, walaupun yang lebih inti lagi adalah rahmat dan ridha Allah. Nah, makanya kalau kita ingat kepada Allah, jadi di hadis Bukhari dan Muslim ini juga dijelaskan lagi, yang mana ini hadis qudsi ya. Jadi Allah berfirman, aku sesuai prasangka hambaku. Jika hambaku mengingatku pada dirinya, maka aku pun akan mengingat dirinya padaku. Kalau kita ingat pada Allah dimanapun kita berada, Allah akan ingat kita. Wujud Allah ingat pada kita itu apa? Ya termasuk dimudahkan urusan kita, dimudahkan kita melakukan kebaikan. Pokoknya banyak kalau Allah mengingat kita itu. Karena kita butuh apa, Allah berikan. Terkadang kita belum minta kepada Allah, itu juga sudah diberikan. Ya, sampai segitunya kan, karena Allah tahu hati kita. Nah, kemudian jika hambaku mengingatku di tempat keramaian, maka aku akan mengingatnya di keramaian juga, bahkan lebih baik. Maksudnya Allah akan membanggakan kita ya di kalangan para malaikat. Padahal kita tahu malaikat itu makhluk yang paling taat. Jadi mereka itu tidak bermaksiat, tidak berdosa, isinya taat terus. Tapi kita yang sebagai manusia yang kadang salah, kadang lupa, tapi kita mau bertaubat, kemudian kita mengingat Allah dimanapun kita berada, maka kita akan dibanggakan. Gimana? Makanya mulai sekarang kita belajar dari hal-hal yang sederhana, yang mana kita bisa lakukan. Cara kita mengingat Allah dengan memperbanyak zikrullah, ya, seperti kita mengucap astagfirullah dan bacaan zikir yang lainnya. Tidak harus pakai tasbih, itu hanya perantara, atau nggak harus di lisan. Misal kita lagi naik motor, ya di hati kita berzikir, atau baca sholawat. Nah, kalau kita sudah terbiasa seperti itu, insya Allah perlindungan Allah akan menyertai kita dimanapun. Dan semoga kita dapat membiasakan ya mengingat Allah dimanapun kita berada dan kondisi apapun. Semoga Allah memudahkan niat kita, memudahkan usaha kita, dan kita dapat istiqomah menjadi golongan orang-orang yang sholihin. Terima kasih, semoga bisa bermanfaat, dan jangan lupa mengunjungi website Masjid Inspirasi. Insya Allah setiap harinya update, ada kajian, kemudian ada video short di channel YouTube kami ataupun di akun Facebook. Begitu, kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.